Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ardianti dengan NIM 231011014, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Iman kepada Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Secara etimologis, Nabi berasal dari bahasa Arab naba, yang berarti pemberitahuan yang besar faedahnya. Pengertian Nabi menurut istilah adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya berkenaan dengan syariat agama. Sedangkan pengertian kata Rasul secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata Rasulun, yang berarti utusan. Pengertian Rasul menurut istilah adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada banyak orang. Selanjutnya yaitu dalil iman kepada Nabi dan Rasul. Mengenai identitas Rasul dapat dibaca dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 7 dan Al-Mu'min ayat 78, yang artinya, kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah dari Allah, diputuskan semua perkara dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Quran Surah Al-Mu'min ayat 78. Selanjutnya, yaitu nama-nama Rasul Allah. Secara kronologis, nama Nabi dan Rasul ada 25, yaitu Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub, Nabi Suhaib, Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa serta Nabi Muhammad SAW. Dari ke-25 Rasul tersebut, terdapat 5 orang yang disebut sebagai gelar Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu adalah pertama Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul Allah. Para Rasul memiliki beberapa sifat utama melebihi manusia umumnya, yaitu yang pertama benar atau sidik, yaitu para Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, terpercaya atau amanah, yaitu Rasul tidak pernah mengkhianati amanah Tuhan yang dipikulnya. Yang ketiga, menyampaikan atau tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan segala pengajaran Allah kepada umatnya. Yang keempat, cerdik atau fatana, yaitu para rasul memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. Selanjutnya yaitu tugas para rasul Allah. Tugas para rasul diantaranya yang pertama menjelaskan ayat-ayat Allah, kemudian yang kedua menceritakan agama dengan terang atau menggunakan bahasa kaumnya. Yang ketiga, membawa kebenaran, berita gembira, dan peringatan bagi setiap umat agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Yang keempat, memberi peringatan yang jelas. Yang kelima, menyuruh umat untuk menyembah Allah dan bertakwa. Yang keenam, memberi keputusan di antara manusia dengan adil dan tidak aniaya. Yang ketujuh, menyerukan kepada tiap umat agar menyembah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu mukjizat para nabi. Mukjizat adalah suatu keadaan atau kejadian luar biasa yang dialami atau dilakukan oleh nabi dan rasul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang diberikan Allah antara nabi satu dengan nabi yang lainnya sangat berbeda. Misalkan, yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak hangus jika dibakar api. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan dengan tongkat. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan yang keempat Nabi Muhammad SAW yang dengan Al-Quran yang akan abadi sepanjang zaman. Baik, kesimpulan dari materi saya adalah iman kepada Nabi dan Rasul merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, karena iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat.
Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah bahwa Nabi adalah seseorang yang diutus Allah dengan memberinya wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul memiliki misi yang besar dalam menerima wahyu, yaitu untuk disampaikan kepada umat manusia. Baiklah, itulah yang dapat saya simpulkan. Syukran jazakallah khairan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.